In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Salvete fratres te iterum Patris allegro veritas liberabit vos. Nah, kita akan melanjutkan seri katekese kita. Silahkan yang belum subscribe, bagikan video ini, subscribe dulu, bagikan, tulis komentar, dan ya banyak, saya menduga pasti banyak kolom komentar dipenuhi oleh orang-orang tertentu, polemik langganan saya dari kalangan anti Katolik. Katekese kita kali ini menanggapi kalau teman-teman Katolik rajin mengikuti video-videonya MBM, pasti kamu mendengar satu istilah yang mungkin sempat diucapkan beberapa kali dan sedikit nyangkut. Presuposisionalisme fantil. Ya. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Presuposisionalisme fantil. Katekese kita ini akan menunjukkan bahwa presuposisionalisme fantil itu tidak cukup dan cenderung relativistik. Ya, cenderung mengurung diri di dalam kamarnya sendiri, lalu marah-marah kepada orang lain di luar. Nah, seperti itu. Jadi lihat seperti pola MBM yang mengaku menggunakan presuposisionalisme fantil. Katekese kita ini akan menunjukkan bahwa presuposisionalisme itu tempat sejatinya ada dalam gereja Katolik. Ya, bukan di Reformed, bukan di mana-mana. Mari kita lihat. Vamonos. Oke ya, kuliah ini saya beri judul melampaui subjektivitas. Kalau dalam polemik dengan teman-teman Kristen Protestan, mungkin kamu tahu salah satu tuduhan Katolik kepada Protestantisme adalah subjektivisme, bahkan sangat radikal, sampai cenderung baku naik. Urus diri sendiri dengan Tuhan Yesus versi dirinya sendiri. Oke, melampaui subjektivitas. Mengapa presuposisionalisme Katolik adalah jawaban atas kebuntuan fantilian. Nah, katekese ini mau menegaskan bahwa presuposisionalisme Katolik, silahkan Google, dengan mempertahankan peran akal budi, nalar, dan teologi natural, memberikan landasan yang lebih koheren dan kuat bagi apologetika Kristen daripada presuposisionalisme fantilian yang cenderung jatuh dalam relativisme dan subjektivitas. Penting. Presuposisionalisme fantilian itu cenderung terjerembab, keblusuk ke dalam relativisme dan subjektivitas. Dalam dunia apologetika modern sekarang ini, saudara-saudari, presuposisionalisme seringkali dianggap sebagai wilayah eksklusif tradisi reformed. Ya, kalau kamu dengar MBM, dia berulang kali mengatakan, kami reformed itu presuposisi fantilian. Saya bahkan sempat riset dan menemukan salah satu artikelnya tentang pentingnya efektivitas presuposisionalisme fantilian dalam dialog atau dalam apologetik terhadap Islam. Oke. Nah, presuposisionalisme ini seringkali dianggap sebagai wilayah eksklusif dari tradisi reformed, khususnya melalui pemikiran Cornelius Van Til. Ya. Tapi kita akan menegaskan bahwa presuposisionalisme fantilian mengandung kontradiksi internal yang melemahkan fondasinya. Mirip sola scriptura ya. Sehingga gagal menjadi dasar rasional yang handal bagi apologetika Kristen. Ya. Sebaliknya, presuposisionalisme Katolik memberikan jawaban yang lebih kokoh dan koheren dengan tetap mengakui peran akal budi dan fondasi teologi natural dalam pembelaan iman. Oke, teologi natural itu apa? Itu sebenarnya upaya melalui penalaran akal budi untuk sampai kepada Tuhan. Teologi alami, bukan dibedakan dari teologi wahyu ya, teologi natural.
Nah, kita akan mengkritik kelemahan presuposisionalisme reformed yang diagung-agungkan pendeta yang sibuk menyerang Mariologi dan ajaran Katolik lainnya, lalu menegaskan kenapa presuposisionalisme Katolik menawarkan dasar yang superior bagi apologetika Kristen. Kenapa? Ya. Mari kita lihat yang pertama. Kegagalan presuposisionalisme Fantilian, perangkap relativisme sebenarnya. Klaim utama presuposisionalisme Fantilian, nanti untuk selanjutnya kita sebut VTP ya, VTP, Fantilian Presupositionalism. Jadi VTP, klaim utama VTP ini adalah tidak ada titik temu intelektual, there is no common ground. Tidak ada titik temu intelektual antara orang percaya dan tidak percaya. Ini klaim utamanya, VTP. Son ada titik singgung antara orang yang percaya dan orang tidak percaya. Nah, menurut Van Til, setiap manusia menafsir, menginterpretasi dunia melalui kacamata presuposisi yang melekat secara permanen. Ini menurut Van Til. Masalah mendasar dari posisi ini adalah dia menjerumuskan sistem tersebut ke dalam relativisme skema interpretatif. Ya. Jadi kalau setiap manusia menginterpretasikan dunia melalui kacamata presuposisi yang melekat secara permanen, maka sesuatu yang bisa benar, segala sesuatu bisa benar. Dan ini langsung terjerembab ke dalam relativisme. Saya kan sudah bilang ulang-ulang, Protestantisme itu perusak kekristenan. Van Til ini lagi. Kalau seseorang selalu menafsir realitas, menginterpretasi realitas melalui skemanya dan tidak pernah punya akses langsung yang tidak dimediasi ke realitas, maka dia tidak akan pernah bisa memverifikasi apakah skemanya benar. Paham? Maksudnya begini, kalau seseorang itu selalu pakai kacamatanya sendiri dan tidak punya akses langsung ke dalam realitas, maka dia tidak pernah bisa memverifikasi apakah skemanya ini benar. Ya. Nanti kita lihat bahwa ini ada pengaruh dari Kantian ya, Immanuel Kant. Jadi MYM itu sebenarnya sedikit Kantian ya, dari penjelasannya Kantian. Tapi ya Kantian setengah-setengah lah. Setengah Kantian, setengah Fantilian. Fantilian juga dipengaruhi oleh Immanuel Kant ya. Nah, bisa tangkap sampai sini ya. Kalau kita ini semua pakai kacamata saja dan tidak pernah bisa selalu ada kacamata, maka kita tidak pernah bisa verifikasi bahwa kacamata kita ini, skema kita dari kacamata kita ini benar. Verifikasinya di mana? Gimana caranya? Ya terakhir subjektivisme dong. Ya udah, menurut saya kan benar karena kacamata saya warna biru, jadi saya lihat itu warna biru. Secara logis begini. Kalau VTP benar, maka Van Til sendiri tidak mungkin tahu bahwa sistemnya benar. Dia cuma bisa tahu bahwa ini benar. Karena dia tidak bisa melangkah keluar dari kotak logam interpretatifnya untuk membandingkan klaimnya dengan realitas yang sebenarnya. Ya, di sini dia jatuh panjang. Ya. Kalau memang VTP ini benar, Van Til sendiri tidak tahu bahwa klaimnya bisa benar karena tidak bisa diverifikasi. Dia hanya pakai dia pun kacamata kuda itu terus. Bagaimana dia tahu bahwa kacamata kudanya sudah benar? Ya. Nah, kritik semacam ini juga pernah dikemukakan oleh filsuf seperti Alasdair MacIntyre yang mempersoalkan relativisme skema pengetahuan kalau setiap keyakinan sepenuhnya terkurung dalam sistemnya sendiri. Ya. Bisa baca dalam Whose Justice, Which Rationality, terbit tahun 1988 dari Alasdair MacIntyre. Juga ada apologis Katolik yang juga adalah filsuf hebat seperti Edward Feser. Edward Feser itu masih aktif menulis di blog, coba cari di Google, menulis di blog pribadinya, paragraf-paragraf pendek tapi logis dan filosofis. Edward Feser. Peter Kreeft ini anggota Katolik Answer, sekarang masih aktif. Peter Kreeft ada satu bukunya yang bagus itu The Metaphysics of Christ. Sesudah itu The Philosophy of
Jesus as the philosopher. Pokoknya itu, saya lupa. Peter Kreeft. Keduanya adalah orang filsuf sekaligus apologet Katolik. Kedua ini, Edward Feser dan Peter Kreeft ini menekankan perlunya titik temu objektif. Penting, titik temu, touch, titik singgung, pertemuan objektif di dalam epistemologi, cara mencapai pengetahuan, supaya menghindari skeptisisme radikal. Jangan ragu terus, apakah kita bisa tahu? Saya meragukan itu. Bagaimana cara memverifikasinya? Kita perlu punya titik temu yang objektif. Itu ditekankan oleh McIntyre, Edward Feser, dan Peter Kreeft. Nah, para pendukung Van Tilian, salah satunya pendeta MYM, biasanya merespons dengan mengatakan bahwa seluruh manusia memang memiliki pengetahuan implisit, punya pengetahuan dalam dirinya tentang Allah melalui pewahyuan umum, sehingga tidak benar-benar terjadi relativisme total. Ya. Mereka juga berargumen bahwa presuposisi Kristen itu diperlukan sebagai prasyarat bagi pengetahuan rasional. Jadi penting, ya memang presuposisi Kristen itu diperlukan sebagai prasyarat bagi pengetahuan rasional, dan bahwa Roh Kudus bisa memampukan seseorang untuk mengenal kebenaran secara eksistensial. Ya, akhirnya kembali ke Roh Kudus ya. Kendati demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, apalagi bagi kritik Katolik, respons ini belum cukup untuk mengatasi masalah akses objektif ke realitas yang tidak terjerat dalam skema subjektif masing-masing individu. Skemanya subjektif. Jadi, VTP ini berakhir pada skeptisisme absolut atau fideisme dogmatis. Kami tidak tahu ini benar, tapi ini harus benar, jadi kami percaya saja. Coba, ini skeptisisme absolut, fideisme dogmatis. Dan beberapa orang Protestan cenderung berpendapat seperti itu. Kami tidak tahu ini benar, tapi ini harus benar, jadi kami percaya saja. Posisinya ada pada kitab suci. Siapa yang pergi itu periksa? Orang Protestan siapa yang pergi periksa itu kitab suci bahwa ini benar-benar kitab suci? Tapi harus benar, jadi kami percaya saja. Ayat ini mengatakan gitu. Nah, masalah teologisnya adalah penolakan terhadap teologi natural teologi atau teologi alamiah. VTP ini bersandar pada doktrin reformed tentang kebejatan total depravity. Jadi basisnya ada pada bejat total, yang mengklaim bahwa efek dosa pada pikiran manusia, ada efek dosa pada pikirannya, itu namanya efek noetik ya. Begitu merusak sehingga akal budi manusia tidak mampu mencapai pengetahuan tentang Allah tanpa regenerasi Roh Kudus. Kayaknya tidak ada ayatnya, tapi sudahlah kita percaya saja. Van Til berargumen bahwa argumen-argumen tradisional untuk eksistensi Allah hanya bisa membuktikan Tuhan yang terbatas. Misalnya argumen Cinque Vie, 5 jalan, atau argumen ontologis dari Anselmus, dari Aquinas dan Anselmus. Menurut Van Til, itu semua hanya bisa membuktikan Tuhan yang terbatas, bukan Allah Kristen yang sejati. Pada tempat pertama, it seems plausible ya. Tapi kritik terhadap posisi ini mencatat bahwa bahkan tokoh seperti Johannes Calvin, Jean Calvin, mengakui adanya titik temu melalui alam semesta, di mana baik orang kafir maupun beriman bisa mengikuti jejak Allah dalam ciptaannya. Jadi memang ada titik temu. Nah, dengan menolak kemungkinan akal budi manusia yang tidak dibantu untuk mengetahui Allah, VTP ini mengabaikan kapasitas manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi jelas kan, persoalannya ada di bejat total depravity. Mari kita lihat keunggulan presuposisionalisme Katolik. Berbeda dengan versi reformed, presuposisionalisme Katolik (PK) yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Jeremiah Bannister menolak depravitas total, kebejatan total depravity, ditolak.
dan mempertahankan validitas teologi natural. Selain Bannister, posisi ini juga didukung oleh tadi Edward Feser, beliau masih aktif di internet, Robert Sokolowski, orang Polandia ini, Robert Sokolowski, dan John Haldane, yang sama-sama menekankan pentingnya akal budi dalam pengenalan akan Allah serta peran teologi natural dalam apologetika Katolik. Nah, dedengkot Santo Thomas Aquinas sendiri sebagai rujukan utama dalam tradisi Katolik juga menegaskan bahwa eksistensi Allah bisa diketahui secara rasional melalui ciptaan. Gitu. Nah, furthermore, lebih jauh lagi, presuposisionalisme Katolik menawarkan tanggapan filosofis yang signifikan, penting terhadap tantangan epistemologi sekuler dan non-Kristen. Jadi, tantangan ini datang dari epistemologi sekuler, cara berpikir orang-orang di luar ketuhanan, kekristenan. Ya. Dalam berhadapan dengan skeptisisme modern, positivisme logis, atau konstruktivisme sosial. Tiga istilah ini agak berat ya untuk pendengar baru. Skeptisisme modern itu ya meragukan, intinya meragukan segala sesuatu. Kalau positivisme logis itu maksudnya dia harus memastikan segala sesuatu harus bisa pasti, eviden, jelas. Lalu konstruktivisme sosial itu maksudnya kebenaran itu tergantung bentukan sosial, ya, buatan konstruksi, buatan sosial. Positivisme logis semua harus diverifikasi secara empirik. Sementara skeptisisme modern meragukan segala sesuatu. Kita tidak bisa mencapai kebenaran, kita ini kan terbatas. Nah, begitu. Nah, berhadapan dengan epistemologi yang ini, pendekatan Katolik tidak menolak kemampuan akal budi manusia untuk menangkap kebenaran objektif. Katolik menegaskan bahwa meskipun wahyu ilahi diperlukan untuk pengetahuan rohani yang penuh, akal manusia dengan bantuan cahaya naturalnya masih dapat mengenali prinsip-prinsip metafisik, logika, dan moral universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Jadi akal budi itu punya kekuatan tersendiri. Nanti baru disempurnakan oleh gratia. Jadi akal budi itu sebagai natura yang kemudian akan disempurnakan oleh gratia. Gratia pervisit naturam. Begitu. Dari Thomas Aquinas. Jadi presuposisionalisme Katolik itu menghindari relativisme dan subjektivisme yang sering dilekatkan pada beberapa bentuk presuposisionisme lain. Melalui teologi natural, natural theology, tradisi Katolik mampu menjawab kritik dari ateisme dan sekularisme yang menuduh iman tidak dapat berdiri di atas landasan nalar, ratio, akal budi. Ya. Jadi pengalaman saya ya di kampus di Eropa, di Lublin, Polandia, mereka itu apologinya terhadap sekularisme dan ateisme. Ya, salah satu misi mereka adalah kembalikan peradaban Eropa yang sesungguhnya, peradaban Kristen. Ya. Nah, jadi melalui teologi natural ini, tradisi Katolik mampu bisa menjawab kritik dari ateis dan sekularis yang menuduh bahwa iman ternyata tidak berdiri di atas landasan akal budi. Saya lihat pemikiran ini sudah mulai ada di akun-akun YouTube di Indonesia, sekularisme dan ateisme, ya. Dan sekaligus mengakui kemungkinan dialog kritis dengan berbagai sistem pemikiran lain, ya. Sesuatu yang sering menjadi hambatan bagi pendekatan Vantilian yang lebih eksklusif. Nah, dengan mengintegrasikan fides et ratio, iman dan akal budi, Katolik menunjukkan bahwa kebenaran bisa diakses melalui logika dan pengalaman manusia, sehingga mampu merespons tantangan filsafat kontemporer yang menolak adanya kepastian pengetahuan metafisis atau moral. Nah, melalui fides et ratio baru bisa
Bagaimana caranya? Yang pertama, akal budi dan wahyu yang harmonis. Katolik berpegang pada ajaran Konsili Vatikan pertama dalam dokumen Dei Filius, bahwa Allah, pencipta kita, bisa diketahui dengan kepastian melalui cahaya natural akal budi dari benda-benda yang telah diciptakan. Dan karena itu, presuposisionalis Katolik tidak menolak metode pembuktian logis atau disebut evidensialisme secara prinsip, ya, tapi tidak melihatnya sebagai salah satu alat dalam kotak alat apologetika. Ya, maksudnya dia bukan saja masuk di dalam kotak, tapi tetap terbuka. Ya, ada evidensialisme diterima, presuposisionalisme tetap menjadi yang utama. Ya. Kemudian yang kedua soal analisis sistem, ini istilah teknis ya, sistem analisis. Nah, maksudnya begini, daripada menetapkan asumsi secara sewenang-wenang, ya, sebagai ganti. Kata bahasa Indonesia yang jarang digunakan di sini adalah alih-alih ya. Alih-alih menetapkan asumsi secara sewenang-wenang, kita tetapkan asumsi saya. Ya. Presuposisionalisme Katolik itu menggunakan analisis sistem untuk menunjukkan bahwa hanya pandangan dunia Katolik yang bisa memberikan dasar yang konsisten bagi logika, moralitas, dan pengetahuan. Nah, ini bukan sekedar mengasumsikan apa yang mau dibuktikan. Nah, itu namanya begging the question. Tapi menunjukkan bahwa pandangan dunia lawan seperti ateisme atau nihilisme itu akan runtuh dengan sendirinya karena inkonsistensi internal mereka. Nah, ini sering kali kalau berhadapan dengan polemikus Protestan, saya hanya menunjukkan bahwa you inkonsisten, jadi you runtuh sendiri tanpa saya buat apa-apa. Begitu. Saya hanya tunjukkan bahwa you inkonsisten, selesai. Ya, kamu meruntuhkan diri kamu sendiri. Ya, jadi tidak perlu mengasumsikan apa yang ingin dibuktikan, tetapi menunjukkan saja bahwa pandangan dunia lawan seperti pandangan ateis, pandangan nihilisme, atau dalam kasus saya pribadi itu gagasan Protestantisme, itu akan runtuh dengan sendirinya karena inkonsistensi internalnya sendiri. Ya, oke, sebagai contoh, misalnya dalam pandangan ateisme tidak ada dasar objektif untuk moralitas. Ya, ini pandangan ateis ya. Apa yang dianggap benar atau salah menjadi relatif terhadap budaya atau individu tertentu. Nah, presuposisionalisme Katolik menyoroti bahwa tanpa keberadaan Allah sebagai sumber moral tertinggi, tidak ada alasan kuat mengapa manusia harus berpegang pada prinsip moral universal seperti keadilan atau martabat manusia. Jadi orang-orang ateis yang mengagung-agung kemanusiaan, kalau tidak ada Allah sebagai sumber moral tertinggi, buat apa juga manusia dihargai kemanusiaannya? What for? What's the teleology? Teleologi bukan teleologi. Apa finalitasnya? Sebaliknya, dalam pandangan Katolik, moralitas berakar pada kodrat manusia sebagai ciptaan Allah, sehingga prinsip etika yang objektif dan berlaku universal bisa dibenarkan secara koheren. Kalau tidak, ya tergantung. Di budaya sana bisa makan orang, di budaya sini minum orang. Nah, ini yang paling penting, masalah otoritas dan kanon Alkitab. Ini kritik yang paling menusuk ke jantung orang-orang yang alergi terhadap Allegro. Kritik Katolik yang paling tajam terhadap presuposisionalisme reformed adalah masalah SS. Bukan screenshot ya, tapi ya kadang-kadang sama. SS ini bisa juga screenshot dan sola scriptura. SS itu. Masalah SS ini masalah berat, bro. Problem serius di Protestantisme. Namanya problem screenshot. Buka PDF yang turun dari surga, lalu screenshot, lalu, hey, Katolik bidat. Ini ada screenshotnya. Sola scriptura maksudnya. Ya. Presuposisionalis reformed seringkali meminjam kanon Alkitab dari Gereja Katolik untuk menyerang Gereja Katolik itu sendiri. Hati-hati, inkonsistensi parah. Tanpa otoritas gereja yang infalibel, seorang Protestan tidak punya dasar objektif
untuk menentukan buku mana yang termasuk dalam kanon Alkitab. Ya. Perdebatan itu sudah berlangsung lama. Dan kamu punya tasalannya di sini, tercek di sini. Tanpa otoritas gereja yang infalibel, kamu bingung. Ini buku ini kitab suci atau sonde. Presuposisionalisme Katolik menegaskan bahwa otoritas gereja adalah prasyarat conditio sine qua non yang diperlukan untuk mempercayai otoritas kitab suci secara koheren. Ya. Jadi, saudara-saudara, presuposisionalisme Vantilian meskipun berniat baik untuk meninggikan kedaulatan Allah, mari kita tepuk tangan, terjebak dalam subjektivitas yang melumpuhkan akal budi. Tapi penganutnya akan tetap inkonsisten. Akal budi sudah lumpuh, tapi mereka sibuk pakai akal budi untuk membela akal budi yang lumpuh itu. Aneh kan? Sebaliknya, saudara-saudara, presuposisionalisme Katolik menawarkan kalibrasi ulang ya, yang perlu. Sebuah metode yang mengakui pentingnya presuposisi dasar tanpa mengorbankan cahaya alami akal budi. Jadi lebih fine, lebih elegan itu presuposisionalisme Katolik. Paling kurang itu opini saya, tapi argumennya ada. Ya. Dengan menempatkan iman di atas fondasi otoritas gereja dan kejelasan akal budi, apologetika Katolik mampu menjawab tantangan zaman post-Kristen dengan lebih efektif dan ilmiah. Katolik lebih keren. Secara praktis, saudara-saudara, pendekatan ini memungkinkan dialog apologetika berjalan lebih terbuka karena pengakuan atas kemampuan akal budi manusia untuk mendekati kebenaran bersama lawan bicara. Ya. Dalam praktiknya, seorang apologet Katolik bisa mengajak diskusi berbasis rasional dengan non-Kristen tanpa segera mengasumsikan ketidakmungkinan titik temu. Jangan bilang, oh kita tidak mungkin ketemu karena kamu Islam, saya Katolik. Tidak, ada hal-hal tertentu. Ya. Sehingga ini membuka peluang untuk membangun argumen yang lebih koheren, persuasif, dan berdampak nyata di lingkungan akademik maupun pastoral. Jangan berdiri-berdiri langsung dongeng, berhala, pagan. Itu baru buka pembukaan, itu sudah pagan, berhala, bodoh, jenggot, kumis. Ya, dalam sebuah debat antara apologet Katolik dan ateis tentang, misalnya ya, dalam perdebatan antara apologet Katolik dan ateis, benar-benar ateis yang cerdas, bukan ateis sekedar karena tidak mau pergi gereja. Ya, apologet Katolik dan ateis tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah. Pihak Katolik bisa menggunakan argumentasi teologi natural seperti kosmologis, argumen kosmologis atau argumen moral. Nah, bisa menunjukkan bahwa landasan pengetahuan dan moralitas tidak bisa dijelaskan secara konsisten tanpa pengakuan akan Allah sebagai sumber tertinggi. Terserah kamu mau sebut apa, pokoknya ada ipsum esse subsistens, atau Arabnya wajib al-wujud. Ya, ada sesuatu yang wajib al-wujud. Nah, selain itu juga dalam diskusi dengan penganut agama lain, presuposisionalisme Katolik memungkinkan munculnya dialog yang kritis dan terbuka, di mana akal budi dijadikan alat bersama untuk mencari kebenaran, daripada menutup kemungkinan diskusi melalui klaim bahwa setiap pihak sepenuhnya terjebak dalam sistem kepercayaannya sendiri. Jadi sampai sini argumen MIM dalam video terbarunya ketika dia mengatakan saya pakai preposisi Vantilian, dia tidak bisa bilang kita semua terjebak dalam kepercayaan kita sendiri. Tidak, ada titik temu yang bisa kita bicarakan bersama. Contoh lain,
Dalam diskusi pastoral misalnya di lingkungan kampus, Anda yang pengajar, Anda yang mahasiswa, pendekatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa yang skeptis ya. Apalagi mahasiswa Gen Z sekarang, banyak yang skeptisnya. Termasuk mahasiswa Katolik di Universitas Katolik, calon imam mungkin juga. Ini bisa memberikan ruang untuk menelusuri argumen-argumen rasional sebelum sampai pada penerimaan iman. Sehingga memudahkan jembatan komunikasi antara pemikir sekuler dan tradisi Katolik. Itulah salah satu alasan mengapa semua calon imam wajib belajar secara formal filsafat sebelum teologi. Ya. Nah, pendekatan ini mendorong pertukaran gagasan yang saling menghormati. Juga menyediakan jembatan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran melalui akal dan pengalaman hidup. Jadi seorang calon imam itu wajib mengenal Marxisme, Nietzsche dengan sekularismenya, dekonstruksi postmodern, filsafat modern, Descartes yang meragukan segala sesuatu. Tapi juga dengan Agustinus, Thomas Aquinas, Bonaventura, Duns Scotus, dan seterusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan demikian kesimpulannya bahwa presuposisionalisme sejati itu tempatnya ada dalam gereja Katolik. Kalau presuposisionalisme dikeluarkan dan menjadi prinsip di luar gereja Katolik, dia menjadi seperti tidak punya taring. Kalau orang Dawan bilang nis moko, moko moko, dia tidak bisa gigit, dia hanya Oke, mungkin saya berlanjut sedikit soal ada yang penting ya, presuposisionalismenya. Saya bukan tadi saya catat di mana. Ya sudahlah, nanti sebentar saja karena sedikit nanti mengganggu alur argumentasi ini, nanti dalam video selanjutnya saja. Oke, terima kasih. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel